Halo ya, selamat datang di Bincang Ide dan kali ini kita memiliki segmen baru yang kita namakan dengan segmen Bincang Data Politik. Nah, pada segmen baru ini kita akan membedah data-data politik, data-data survei terbaru untuk kita lihat bagaimana bacaan-bacaannya gitu, interpretasi-interpretasinya untuk memahami situasi politik terkini. Dan tentunya dalam membedah ini saya tidak sendiri, tetapi dalam episode-episode yang akan datang saya akan bersama seseorang. Ini bisa dikatakan di dunia pollster ini salah satu legend, perintis. Mungkin namanya barangkali akhir-akhir ini jarang muncul di TV, tetapi beliau adalah salah satu perintis survei opini publik di Indonesia. Kalau teman-teman suka dengar istilah multi-stage random sampling, atau teman-teman mungkin sering dengar setiap pemilu ada quick count, nah yang salah satu perintis metodologi yang menyusun bagaimana cara-cara melaksanakan survei-survei tersebut adalah beliau. Siapakah beliau? Yaitu Pak Andi Agung Prihatna. Pak Agung, terima kasih banyak sudah bersedia datang di sini, Pak. Sama-sama, Mas Aska. Pak Agung nih, ini mungkin boleh perkenalan singkat dulu, Pak. Karena kan barangkali teman-teman familiarnya dengan pollster-pollster yang sering muncul di TV, di talk show. Sedangkan Pak Agung mungkin beberapa tahun terakhir cukup vakum lah ada di dunia TV dan seterusnya. Jadi mungkin kalau boleh diceritakan gimana dulu Pak sebenarnya kiprahnya awal mula Pak Agung ini. Survei ini adalah dunia yang saya dalami selama ini. Jadi saya memulai pertama kali survei itu di tahun 1996, tepatnya bulan Oktober. Waktu itu saya 96 ya Pak? Iya 96. Mungkin Mas Aska saya masih berapa tahun umur TK aja belum itu kayaknya. Belum TK. Dia 96 lalu saya bekerja di LP3S. Oke. LP3S divisi penelitian. Dan saya ditugasi ini menjadi buat teman-teman muda yang mungkin belum tahu nih LP3S nih. Dulu salah satu lembaga riset yang paling di Indonesia. LP3S itu adalah satu lembaga non pemerintah yang memang sehari-harinya itu melakukan riset sosial, terutama riset sosial ekonomi, lalu kemudian pelatihan-pelatihan kepada banyak pihak, termasuk usaha kecil, menengah dan seterusnya. Dan pada saat Orde Baru itu sebenarnya LP3 salah satu lembaga non pemerintah yang punya wibawa dan betul. Pengkritik pembangunan, pengkritik ideologi pembangunan yang yang ditawarkan oleh Orde Baru pada waktu itu. Nah, di tahun 1990-an itu kemudian LP3S mulai memperkenalkan yang namanya survei opini publik. Karena waktu itu dipercaya sebagai salah satu instrumen demokrasi waktu itu. Jadi motif survei opini publik waktu itu bukan untuk politik sebenarnya, tetapi untuk menguatkan demokrasi. Karena survei opini publik ini adalah metode atau instrumen untuk mengagregasi pendapat orang banyak. Nah, hanya dengan sedikit sampel, lalu kemudian kita bisa tahu apa keinginan orang banyak itu. Nah, keinginan orang banyak ini kan karena direpresentasikan oleh hasil survei, itu bisa didorong atau bisa dipersandingkan dengan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah waktu itu. Oleh karena itu motif pertama kali sebenarnya adalah untuk kepentingan penguatan demokrasi. Jadi nggak seperti sekarang, survei politik nggak seperti sekarang itu survei-survei yang ada itu motifnya adalah motif lebih berat motif bisnisnya sebenarnya ketimbang motif akademik. Ada mungkin, tapi sedikit. Motif penguatan demokrasi juga sudah samar-samar menurut saya. Nah, di tahun 96 itu saya ditugasi oleh LP3S untuk melakukan menjadi asisten peneliti dan tugasnya membuat sampling untuk survei kerukunan umat beragama. Waktu itu kami melakukan studi atau riset atau survei di 3 kota. Jakarta, Surabaya, dan Medan. Jadi itu salah satu survei opini publik pertama di Indonesia? Sebenarnya bukan yang pertama. Ada beberapa survei sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya sudah ada, tetapi LP3S mulai intensif melakukan survei-survei semacam ini itu di tahun 96. Dan kebetulan saya baru masuk sebagai
peneliti baru di LP3S dan mendapat kesempatan dan tugas khusus untuk menjadi peneliti riset kuantitatif ya. Karena teman-teman yang lain tuh kualitatif semua gitu kan. Nah, saya ditugasi untuk udah kamu sebagai periset kuantitatif gitu kan. Nah, selanjutnya di LP3S itu kami melakukan berbagai macam eksperimen metodologi yang sebenarnya metodologi penarikan sampel misalnya itu khas itu khas Indonesia yang ada sekarang ini. Itu khas Indonesia dan tidak ditemukan dalam buku-buku manapun. Jadi kalau misalnya ada metode pengambilan sampling yang dilakukan oleh para pollster sekarang itu asalnya memang dari LP3S yang kami pelajari dulu. Itu tidak ada dalam referensi manapun, gitu kan? Kami mempelajarinya, gitu kan? Dan khas Indonesia itu maksudnya gimana? Beda dengan yang pollster-pollster di Amerika? Beda dong, beda. Jadi kalau di Amerika para pollster itu menggunakan teknik sampling, misalnya simple random sampling, karena mereka punya kerangka sampel secara nasional, yaitu pemilik telepon yang pada waktu itu di Amerika itu 94% kalau tidak salah rumah tangga itu memiliki telepon. Jadi mereka punya sampling frame namanya, yang bisa mereka melakukan sampel secara sederhana gitu kan, simple random sampling. Tapi di Indonesia kan nggak ada. Kita nggak punya misalnya daftar nama penduduk seluruh Indonesia di satu tempat, nggak ada itu. Ya kan? Oleh karena itu kemudian kami membuat modifikasi. Modifikasinya adalah kita melakukan namanya multi-state random sampling. Jadi kita sampel dulu provinsinya, sampel kabupatennya, sampel kecamatan, dan seterusnya sampai kemudian kita menemukan responden. Itu khas yang kami pelajari. Ini kalau saya lihat dulu di semua lembaga survei kan pasti metodologi itu sekarang multi-stage random sampling. Jadi akar mulanya sebenarnya dari situ ya Pak Agung? Iya, dan saya punya kesempatan pada waktu itu untuk menularkan pengetahuan ini kepada teman-teman. Gimana tuh prosesnya? Jadi waktu itu pertama kali saya menularkan di LSI ya. Jadi lembaga survei Indonesia itu pertama kali didirikan itu sebenarnya yang menuliskan metodenya itu saya. Ya kan? Dan saya termasuk sebagai orang yang pada waktu itu membidani lahirnya lembaga survei Indonesia bersama beberapa teman yang saat ini namanya itu sangat terkenal ya. Misalnya? Ya banyak lah. Kalau sekarang kan ada beberapa lembaga survei, misalnya ada nama yang sangat terkenal itu dan banyak mendapat penghargaan internasional itu Mas Saiful Mujani. Itu salah satu. Lalu ada Denny JA waktu itu kami bersama-sama. Ada teman yang namanya Andrinov Caniago yang pernah jadi menteri. Itu kami bersama-sama membidani lembaga survei Indonesia. Itu salah satu termasuk yang namanya Muhammad Kodari itu juga orang di awal-awal LSI berdiri tahun 2003 kalau tidak salah gitu. Karena kita melakukan survei di bulan Juli tahun 2003. Nah, siapa lagi Pak? Ada lagi? Ya banyak lah gitu. Dan beberapa nama-nama yang lain itu sebenarnya yang sangat terkenal itu juga masih bergabung di LSI sebagai ada yang jadi koordinator provinsi, ada yang jadi interviewer. Ya sekarang itu salah satu pollster pertama Pak ya? Atau yang pertama memang ya LSI itu ya? LSI itu adalah lembaga survei khusus survei yang pertama yang berdiri. Pertama kan ya? Kalau LP3S kan bukan. LP3S kan lembaga riset ya. Betul. Jadi melakukan riset macam-macam riset soal riset kualitatif, kuantitatif dengan berbagai macam topik. Ada topik ekonomi, politik, sosial. Jadi kita tidak mengkhususkan diri untuk topik-topik elektoral gitu. Karena topik-topik elektoral ini baru digarap oleh lembaga survei Indonesia. Yang pada saat itu direkturnya adalah saudara Denny JA gitu kan. Kami penelitinya semua gitu. Dan Pak Agung adalah orang yang memegang bagian kuantitatifnya lah ya, metodologi. Ya kalau saat LSI berdiri itu ya saya menuliskan metodologi surveinya, bagaimana menarik sampel yang benar, bagaimana mengorganisir pewawancara di lapangan, itu saya tuliskan semua. Dan itu adalah
pengetahuan yang kami olah dan kami dapatkan dari LP3S. Dan saat ini kemungkinan hampir semua pollster itu menggunakan metode itu tanpa tanpa ada hak copyright kepada siapapun gitu kan. Sebenarnya kan jelas sanatnya ini jelas. Sanatnya ini jelas. Ini sanatnya sebenarnya logi. Jadi ujungnya ke Pak Agung yang waktu itu Pak Agung tulis itu ya. Ya harusnya itu teman-teman yang sekarang ini dia membayar ini lah royalti kepada kami di LP3S. Tapi sudah diikhlaskan ya Pak untuk ilmu pengetahuan. Ya, insya Allah saya ikhlaskan sebagai amal jariah saya. Amal jariah. Karena sudah sangat banyak orang yang dihidupi dari dengan layak dari survei-survei opini publik ini kan. Baik, Pak. Gitu Mas Aska. Termasuk quick count Pak. Quick count. Oh iya, quick count tidak ada yang boleh mengklaim bahwa yang menciptakan metode quick count itu selain dari saya di LP3S gitu. Jadi dan itu tidak mudah Mas Aska menelurkan membuahkan metode quick count itu karena kami mempelajarinya sejak tahun 1997. Pada waktu itu ada pemilu zaman Orde Baru ya. Waktu itu belum ada reformasi. Tahun 1997 itu ada pemilu dan kami mulai mempelajari bisa nggak kita memprediksi hasil pemungutan suara secara cepat. Nah waktu itu kami mempelajarinya untuk Jakarta dan alhamdulillah hasilnya benar. Jadi kita bisa memprediksi berapa Golkar dapat berapa, kemudian PDI dapat berapa, P3 dapat berapa. Itu kami bisa memprediksi secara cepat pada waktu itu dengan perjuangan yang keras ya karena kita tidak boleh ketahuan oleh pemerintah. Kalau kita ketahuan oleh pemerintah waktu itu ada lembaga yang mencoba membandingkan hasilnya dengan KPU atau dengan penyelenggara pemilu pada saat itu, itu kita bisa mendapatkan kesulitan gitu kan. Dalam arti ya kita dapat semacam intimidasi lah dari pihak pemerintah pada waktu itu, pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Dan tahun 99 kemudian kami pelajari lagi untuk NTB. Kalau Jakarta itu wilayah rural, urban, kalau NTB adalah wilayah rural gitu kan. Kita lihat kalau di perkotaan bisa nggak kita terapkan, di pedesaan bisa nggak kita terapkan. Ternyata bisa gitu kan. Makanya pemilu tahun 2004 kami mencoba untuk menerapkan secara nasional. Dan hasilnya mencengangkan, gitu kan? Karena di hari kedua setelah pemungutan suara, kami mengumumkan semua partai, nilai elektabilitas semua partai, berapa persen perolehan partai waktu itu, dan siapa yang menjadi siapa calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak. Kami bisa melakukan tepat hasilnya dan tepat hasil hasilnya. KPU. Sejak saat itulah kemudian orang kagum kepada metode quick count ini dan direplikasi oleh semua lembaga. Dan sekali lagi jadi amal jariah aja. Karena tidak pernah ada juga royalti yang diberikan oleh kawan-kawan kepada kami. Bahkan kami dianggap sebagai pesaing gitu kan. Jadi gitulah Mas Aska, kami selama keluar dari LP3S ya tidak pernah juga punya mendapatkan privilege dari sisi popularitas nggak dapat, dari sisi ekonomi nggak dapat ya. Kita ikhlaskan sebagai amal jariah aja. Siap Pak Agung Yuri. Tapi insya Allah itu kontribusi udah luar biasa sekali tuh untuk amin. pengembangan demokrasi di Indonesia. Pak. Jadi teman-teman demikian perkenalan singkat nih dengan Pak Agung Prihatna. Jadi teman-teman sudah lihat ya bagaimana kiprah beliau sebagai salah satu perintis peletak dasar bisa saya katakan begitu ya metode-metode survei tadi multi-stage random sampling, quick count dan seterusnya. Dan oleh karena itu di episode-episode berikut ya, kita akan membedah nih teman-teman satu persatu data-data hasil-hasil survei yang tersedia di publik ataupun mungkin dilaksanakan oleh Pak Agung sendiri untuk kita pahami, kita interpretasikan dan kita maknai sehingga teman-teman bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya situasi politik terkini. Jadi demikian teman-teman segmen baru dari Bincang Ide. Sampai berjumpa di Bincang Data Politik berikutnya. Terima kasih.